Pasti banyak di antara kalian yang ngerasa, anjir, fokus gue kok nggak bisa lama ya. Kok kayaknya hancur banget sih fokus. Misal baru baca buku berapa paragraf langsung ke distract. Baru baca buku atau bahkan lebih parah paling berapa kalimat langsung ke distract. Kayak ada aja pikiran yang masuk itu. Entah temen tadi habis ngomong apa, entah cita-cita yang tiba-tiba masuk ke kepala dan seterusnya. Dan banyak di antara kalian yang pasti menduga bahwa masalahnya adalah karena kita keseringan nonton konten-konten pendek kayak TikTok, feed Instagram, atau YouTube Short gitu. Dan barangkali ya, masalahnya adalah kebiasaan kita menonton video-video pendek. Karena otak manusia kan fleksibel. Otak kita beradaptasi dengan apa yang biasa kita lakukan. Kalau kita punya kebiasaan buat nonton konten-konten video pendek, maka tidak heran jika kemampuan otak kita dalam memproses sesuatu pun pendek gitu. Fokus kita pun jadi pendek. Dan bagaimana cara untuk mereduksinya? Bagaimana cara untuk memulihkan kembali kemampuan fokus kita supaya fokus kita jadi panjang dan seterusnya? Barangkali hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan cara jelas. Kayaknya semua orang tahu deh. Mereduksi atau mengurangi waktu untuk bermain sosial media, mereduksi waktu untuk endless scrolling without purpose. Saya kira dan semua orang tahu kita harus melakukan itu untuk mengembalikan fokus kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita coba adalah mengaktifkan fitur grayscale yang bikin layar kita full jadi hitam putih. Karena gini, HP itu kan didesain semaksimal mungkin untuk terlihat sangat-sangat menarik supaya kita datang kembali lagi, ngecek lagi. Dan salah satu fitur yang digunakan untuk memaksimalkan tujuan ini adalah warna yang membuat mata manja. Dan ketika kita mengaktifkan fitur grayscale, layar kita berubah menjadi hitam putih dan akhirnya HP tidak lagi menarik untuk dipandang. Dan itu bisa mereduksi ketagihan kita untuk membuka HP lagi, buka HP lagi. Dan kemudian untuk pembaca buku, saya yakin kalian mengalami juga kalau baca buku baru berapa paragraf langsung ke distract fokusnya. Dan cara yang bisa teman-teman lakukan adalah membaca buku ulang yang pernah kalian baca. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena begini, ketika kita baca buku yang baru, kalian bukan hanya saja dituntut untuk fokus, tapi juga dituntut untuk memahami alur cerita, memahami plot, memahami ide apa yang berusaha disampaikan oleh penulis. Tapi ketika kita baca buku yang pernah kita baca, kita sudah tahu plot ceritanya, kita sudah tahu ide, gagasan dari penulisnya. Akhirnya kita tinggal memfokuskan otak kita ke bacaan yang sedang kita baca. Memang iya bahwa mungkin kita tidak menemukan informasi baru, plot cerita baru karena kita udah baca. Tapi dengan hal ini, kefokusan kita akan terlatih. Ini tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah untuk membiasakan kembali otak kita untuk fokus pada satu hal. Seperti yang tadi saya bilang bahwa otak manusia itu fleksibel, dia bisa adaptif tergantung apa kebiasaan kita. Mungkin barang dengan jangka waktu 1 bulan, otak kita terbiasa lagi untuk fokus pada satu hal dan distraksi yang biasa muncul di tengah suatu pekerjaan akan tereduksi dan kita bisa kembali fokus lagi, kita bisa memiliki fokus yang panjang lagi. Kemudian yang ketiga, coba deh jalan kaki without anything, tanpa mendengarkan earphone, lagu, podcast atau apapun. Mungkin mulanya terdengar awkward, terdengar aneh, ada yang kurang gitu. Karena banyak di antara kalian yang terbiasa melakukan itu, jalan kaki atau jogging sambil dengerin musik atau podcast. Tapi berjalan kaki yang saya rasakan itu mampu membawa saya pada kefokusan tertentu. Yang saya alami ketika berjalan kaki, apalagi daerah-daerah yang biasa kita lewati naik motor gitu. Kita menyadari bahwa banyak realita di sekitar kita yang ternyata indah juga untuk dipandang.
Yang biasa kita jalan kaki, yang biasa kita naik motor lewat di jalan itu, terus kita karena naik motor jadi cepet, kita skip aja. Kita lihat secara overview ya, secara umum aja, oh ada pohon, ada gedung ini. Tapi ketika kita jalan kaki karena prosesnya lambat, jadi kita lebih menyadari bahwa ternyata di sekitar kita ini enak juga ketika dipandang gitu loh. Ternyata indah juga kalau dilihat-lihat gitu. Oh, ternyata pohonnya bagus juga gitu. Kita nggak pernah menyadari selama ini, dan ketika berusaha jalan kaki di daerah tersebut, ternyata kita baru sadar ternyata bagus juga ya. Itu yang saya alami juga. Jadi coba deh jalan kaki, membiasakan jalan kaki untuk barang setengah jam lah dalam satu hari gitu. Itu juga kebiasaan penulis The Alchemist, Paulo Coelho. Seenggaknya dia meluangkan waktu 1 jam dalam satu hari untuk berjalan kaki, karena dia anggap jalan kaki sebagai bukan cuma olahraga tapi juga meditasi. Dan biasanya ada aja tuh ide yang muncul di kepala, bukan cuma satu, ada beberapa ide yang biasanya muncul di kepala, dan atau bahkan kalian mikirin masalah hidup kalian, dan itu biasanya terkoneksi satu dengan lainnya. Nah, misal kita lagi punya masalah hidup, kita mikirin tuh pas lagi jalan, dan saya yakin pasti itu. Kemudian terpikirkan lagi satu hal lain, itu bisa kita koneksikan, dan seringkali solusi atas masalah tersebut timbul karena berjalan kaki. Kita mampu mengartikulasikan, menghubungkan satu masalah dengan masalah lain. Coba deh, kalian nggak bakal tahu apa hasilnya sebelum dicoba. Semoga membantu. Terima kasih.